sekarang gue ada di mana? Bener banget, sekarang gue lagi ada di Jakarta Selatan. Nah, posisinya itu yang identik banget sama distro-distroan, apalagi kalau bukan Tebet. Katanya sih konteks distroan di Tebet ini sendiri lagi berubah guys. Kira-kira ada apa ya Tebet hari ini? Secara teritori, wilayah Tebet itu meliputi Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai, dan Manggarai Selatan loh. Tapi daerah yang dikenal sebagai kawasan distro dan perniagaan itu ada di sekitar Jalan Tebet Utara Dalam hingga sepanjang Jalan Tebet Raya. Nah, tren distributor outlet alias distro yang muncul di Jakarta pada 2003 ini bikin kawasan Tebet ramai dengan bisnisnya. Semua keramaian itu bermula dari kawasan trotoar sebelah SMPN 115. Di sana ada warung mie dan roti bernama Wafa 99 milik Haji Mansur loh. Warung ini sendiri sudah beroperasi sejak tahun 1982 dan terkenal banget di kalangan anak muda. Di tahun 2003, kawasan Tebet makin menggeliat. Pendiri Bloop Sunu merintis usaha distronya. Kita belakangan mengenal Bloop sebagai bagian tak terpisahkan dari Endorse kan, Bloop Endorse. Dengan menyewa sebuah rumah, Martin menjual barang-barang lokal yang diproduksi dalam jumlah sangat terbatas yang tentunya dengan harga terjangkau. Hal ini membuat formulasi yang langsung disambut hangat banyak anak muda loh. Selain Bloop Endorse, ada juga distro lainnya yang dikenal banget loh di Tebet ini. Misalnya ada Cruise, Oval Research, Missive, dan Noin. Nah, gue mau coba mampir nih ke salah satu distro yang ada di sini. Barang-barang yang diperjualbelikan di Tebet katanya hampir semuanya berasal dari Bandung dan sebagian kecil dari Thailand. Bener gak ya? Halo Mas. Halo. Tessa. Enak. Oke. Di sini Mas boleh diceritain gak sih distro di sini itu mulai masa kejayaannya tuh sejak kapan gitu? Kalau Bloop itu berdiri dari 2003, dari ujung sana ya. Terus kita pindah ke sini tuh 2006. Kita juga ada Endorse dulu 2005 bangun. Bloop di sini 2006. Kejayaan itu dari sepanjang 2003 sampai 2016 itu lagi naik-naiknya brand, apalagi dia di tahun 2010 itu brand banyak bermunculan, brand-brand baru, brand anak-anak muda zaman sekarang, dari online sampai yang di konvensional juga banyak yang baru tumbuh gitu. Kalau di Bloop sendiri ini yang diminatin tuh apa Mas di sini? Kalau di Bloop pasti kaos ya, orang banyak nyari kaos gitu. Cuman kita di samping jual kaos, kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita jual, sampai aksesoris juga kita jual. Untuk kaula muda dan kaula tua kita semua ada tersedia di sini gitu. Oke. Terus kalau ini kan dengar-dengar tuh distro di Tebet ini sempat tutup ya karena ada beberapa pandemi dan segala macam. Bloop sendiri gimana keadaannya saat itu? Pada saat itu kita yang paling triggernya di 2020 ya, itu lepas saat momen lebaran sampai kita masuk juga di trending viral di beberapa akun media sosial kayak Jakarta Info dan beberapa akun-akun lain gitu. Kalau di wilayah Tebet itu tempat banyak anak-anak berkerumun gitu lah gitu. Pada saat kita lagi pas pandemi awal-awal gitu, bahkan kita sampai diusir di sini, yang pada datang anak-anak muda suruh pada pulang dan di barikade di depan sampai di belakang, jadi nggak boleh masuk gitu. Nah itu kita pas saat mau lebaran kurang 10 hari lah gitu. Cuman karena memang di sini waktu itu orang mau belanja baju lebaran pasti ke Tebet gitu. Akhirnya ya banyak yang berdatangan, tetapi karena memang pas kita di viral jadi ditutup semua. Jadi semua di sini nggak ada yang boleh jualan, bahasanya gitu. Kosong. Menurut Mas dari kondisi Tebet ini sekarang gimana nih? Kalau sekarang kita flashback mungkin 10 tahun yang lalu ya ada perubahan lah. Kalau dulu kan banyak fashion yang di sini ya. Sekarang fashionnya sebanyak yang sudah berkurang, banyak yang sudah tutup. Teman-teman kita juga banyak yang mungkin karena dampak pandemi akhirnya mereka merubah cara jualan yang tadinya konvensional ke jualan online. Dan ada beberapa yang sudah pada tutup, akhirnya mereka jualan ke kuliner gitu, karena mungkin kan kuliner lebih banyak diminati gitu kan. Tahu nggak guys, sebelum ramai jadi pusat distro di Jakarta pada tahun 1940-an, kawasan Tebet masih berupa rawa dan sama sekali belum ada pemukiman loh. Nah, kalau Tebet sebagai nama tempat sudah ada sejak zaman kolonial. Namanya berasal dari bahasa Sunda kuno yaitu Tebat atau Tebat yang artinya rawa.
Perkembangan pesat Tebet dan manusia-manusia di dalamnya nggak terlepas dari perhelatan Game of New Emerging Forces. Nah, ajang olahraga ini berlangsung tahun 1963. Warga yang tinggal di kawasan Senayan dan sekitarnya terpaksa digusur dan digeser ke kawasan Tebet. Sejak itulah, Tebet berkembang jadi kawasan multi-etnis. Nah, kalau kemunculan tempat makan dan usaha lain, titik balik perkembangannya adalah tahun 1998 saat krisis moneter terjadi di Indonesia. Guys, di pinggiran-pinggiran jalan Tebet ini udah banyak banget nih distro-distro yang buka di pinggir jalan. Tadi sih sekitar pukul 4 sore. Tapi sekarang udah sejam berlalu, udah jam 5 sore. Kondisinya yang gue lihat itu masih sepi pembeli sih guys. Ya beda lah sama 5 atau 10 tahun yang lalu. Halo Mas, Halo. Kenalin Tessa. Ya, Horis Vertigo. Oke, boleh nanya-nanya nggak sih Mas? Mau Boleh. maaf ya, kondisi Tebet sekarang ini kan, mohon maaf lagi sepi banget ya Mas ya. Itu boleh beda nggak sih sama yang Waduh, dulu? jauh banget ya perbedaannya ya. Kalau di tahun dulu itu, di zamannya tahun 2011 sampai 2016 lah, paling terakhir itu ramai banget. Dari zamannya distro yang paling tertua itu Bloop, terus di sini Endorse, terus banyak kan ada Swendir, itu rame banget ya. Dari ujung ke ujung ini orang semua. Udah jam 3 sore aja artis pada di sini nongkrongnya. Artis? Iya, zamannya dulu di situ ada At Happen, restoran At Happen itu dia The John. Itu tempat casting terus sih. Oh. Buat syuting-syutingnya para artis di situ kan. Pas semenjak Covid doang sih, jadi ya kayak gini lah Tebet. Dulu rame, walaupun emperan-emperan kayak gini kan, kita jualan kaki lima kayak gini, tapi rame banget. Harapannya apa nih Mas? Harapannya ya gimana ya, berhentikanlah PPKM ini ya kan. Kita mau kayak dulu lagi, perputaran uang itu kayak dulu lagi tuh, enak tuh, kencang. Dari tadi gue coba cari kafe-kafe gitu, belum nemu nih guys. Kelihatannya sih udah mulai pudar ya satu persatu. Secara pandangan gue, di sepanjang jalan ini hanya ada tempat makan yang diperbolehkan take away. Jadinya nggak bisa buat nongkrong gitu. Terus kita juga nggak bisa nostalgia banyak deh soal Tebet. Yap, gue sekarang lagi ada di tempat yang dulunya adalah Komik Cafe guys. Ini tempat mungkin kalian pernah kesini atau nongkrong-nongkrong di sini kalau misalnya ke Tebet. Nah, kondisinya kalau gue lihat-lihat nih guys, udah tutup dan beda banget ya sama beberapa tahun yang lalu. Tapi palangnya masih ada. Nih. Kita coba tanya-tanya Bang Mamat aja yuk, salah satu orang yang sudah tahu banget nih sejarah kejayaan Tebet sejak 1992. Saya di sini dari tahun 92. Dulu di sini tahun 92 itu sampai 2004 itu sepi banget. Tapi saat 2004 udah mulai rame, dan 2006 itu baru tuh rame banget kayak disulap di sini. Iya. Iya. Tapi ya 2017-an itu udah mulai menurun. Tempat tongkrongan juga udah mulai sepi. Tahu mungkin karena tempat lain mungkin ada tempat tongkrongan yang lebih nyaman kali ya mungkin ya. Apalagi pas masuk corona itu. Makin sepi banget ya. Pas corona itu di sini main bola juga bisa. Di jalanan yang biasanya tadinya bisa buat berjalan kaki aja macet. Iya. Main bola aja bisa. Kira-kira di Tebet ini ada tempat tongkrongan apa aja sih Pak? Yang dulu banget nih sebelum sepi ini. Dulu pertama di John Burger. Terus nyusul Komik Cafe. Terus Burger Grill. Burger Grill itu di seberangnya ini. Komik Cafe ini itu kan dulu ramai banget sampai ke rooftop segala. Itu mulai tutupnya sejak kapan tuh Bang? Kebanyakan ya kayak Inul, Komik Cafe itu pas corona tutupnya. Bener-bener pas corona ya. Di zamannya Abang dulu nih, Bang Mamat dulu nih, yang bener-bener paling rame di Tebet itu, yang ikonik banget di Tebet ini apa? Yang paling rame masih di resto. Kenangan atau apa yang mungkin wah sekarang udah gak ada nih. Yang kenangan ya cuma itu saya di John itu, di John Burger itu. Iya, dan kebetulan di John itu dari bos besarnya sampai ke anak-anaknya sekeluarga kenal baik semua dan orang-orangnya baik-baik juga. Gitu. Minum dulu ya Bang. Iya, boleh. Saya juga mau minum. Dan kebetulan saya juga dagang di depannya. Orangnya juga bos besarnya sampai ke anak-anaknya itu
sampai sempat nepuk tangan ke saatnya kita usaha bareng-bareng. Kita juga pernah dulu mulai dari tenda juga ngomong kayak begitu. Sampai sekarang saya ingat itu. Dan di situ burger paling rame dan kata customer juga paling enak dulu. Cuma entah kenapa tutup duluan. Dulu paling rame distro juga, yang paling rame antara Blue sama Endos itu. Paling terkenal Dua distro ini ya? Iya, sampai artis-artis banyak kan kesini. Yang saya masih ingat itu yang sering kesini itu kayak Wendy, terus siapa tuh yang pernah nikah sama Dewi Persik itu? Aldi Taher. Ya, Aldi Taher. Gak kalah menarik, dulu di sepanjang pinggiran Jalan Tebet banyak berjejaran penjual kaset atau DVD juga loh. Nah, kalau malam situasi kayak begini nih yang populer di Tebet. Tapi katanya semenjak pandemi para penjualnya sudah mulai jarang terlihat loh. Sayang banget ya. Yap, itu dia beberapa kondisi dan situasi Tebet hari ini guys. Yang kalau misalnya gue lihat emang sih situasi dan kondisi di lalu lintas Tebet ini rame. Banyak yang lewat, tapi kalau misalnya untuk nongkrong, untuk beli-beli pakaian di distro, itu kondisinya bener-bener sepi dan emang gak banyak orang yang beli juga. Jadi ya semoga harapan gue Tebet bisa balik lagi sih ke masa jaya dulu di tahun 2015-an yang lalu gitu guys. Itu aja Tebet hari ini, sampai jumpa di vakansi berikut ya, dadah!